Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat konten tentang review pisau pabrikan merek Pirgi. Dimana saat ini pisau pabrikan khususnya Slaughter yang berbasiskan material stainless sedang gencar-gencarnya masuk ke pasar Indonesia untuk meramaikan persaingan perpisauan khususnya di dunia potong. Beberapa hari yang lalu saya mendapatkan amanat untuk mereview Pirgi ini dari salah satu CEO atau owner yang merupakan perwakilan yang sudah resmi menjadi perwakilan Pirgi di Indonesia yang berkantor di Solo. Saya dibekali dua pisau ini, yaitu pisau butcher dengan style ball nose-nya, merek Pirgi. Pirgi ini merupakan pisau pabrikan asal Turki. Dia sudah berdiri sejak 18 sekian, saya baca di situs resminya pirgi.com. Dasarnya bahwa pabrik Pirgi ini atau pisau Pirgi ini adalah pisau pabrikan home industry dari keluarga, menurut situs yang saya bacanya. Lalu pisau Pirgi ini di pirgi.com ya. Lalu Pirgi ini banyak mengandalkan baja stainless dengan standarnya mereka, yaitu X50 CR MOV 15 ya. Saya coba cari-cari di beberapa komparasinya bahwa baja X50 CR MOV 15 ini merupakan baja Jerman yang sudah mengaplikasikan stainless, sudah merupakan stainless. Ya, artinya memang baja ini sudah tahan karat dan standarisasi untuk pisau-pisau potong. Lalu di situs resminya juga saya melihat, menurut keterangan dari Pirgi sendiri, pisau-pisau Pirgi terutama yang ball nose 3960 ini dia memiliki sudut edge-nya kurang lebih 14 sampai dengan 16 derajat. Lalu baja yang digunakannya ini ekuivalen atau standar atau kesamaannya adalah 440 AIC, dan dia mampu mengeras hingga 54 sampai dengan 54 sampai dengan 56 HRC. Itu hal ini juga diamini oleh pirgi.com bahwa ia mengaplikasikan baja ini dengan HRC 54 sampai dengan 56 HRC. Saat ini saya mau mereview pisau Pirgi ini masih baru, masih standar pabrikan. Saya diminta untuk mereview standar pabrikannya, ketajamannya, mulai dari ketajaman, karena memang beberapa keluhan dari orang-orang membeli pisau pabrikan adalah ketika dibeli asahan standar pabriknya tidak kurang mumpuni untuk terutama di dunia slaughter. Di situs resminya juga dijelaskan salah satu keunikan Pirgi ini, dia salah satu pisau pabrikan yang menerima asah ulang ya, khususnya untuk di wilayah Turki sendiri. Pisau ini asli dari Turki. Jadi di Turki sana dia memberikan servis untuk asah ulang lagi. Hal ini sangat jarang
untuk pisau-pisau pabrikan gitu loh, dimana pabrik menerima kembali pisau-pisau yang sudah tidak tajam dan bisa diasah ulang standar pabrikan mereka. Dan pisau Pirge ini, meskipun ini adalah pisau pabrikan yang diproduksi secara massal, akan tetapi pisau Pirge ini dia terutama mengasahnya menggunakan asahan manual tangan. Artinya bukan menggunakan batu meskipun menggunakan mesin, tapi dia tidak menggunakan robotik, tetap menggunakan tangan. Saya dibekali dua pisau ini. Saat ini kita akan mengetes pisau Pirge ini dari sisi edge retentionnya dan ketajamannya. Satu lagi saya dibekali memang khusus untuk nanti digunakan untuk pengaplikasian di RPH atau langsung memotong. Media yang saya gunakan untuk mengetes ketajaman tentunya kertas. Ya, di sini saya ada kertas. Lalu untuk edge retention saya menggunakan tambang dadung kurang lebih 18 diameter 18 cm, 16 sampai 18 cm, saya lupa persisnya. Oke. Perlu diketahui bahwa pisau ini masih pisau pabrikan, pisau jenis pisau Butcher. Ya. Pirge Butcher ball nose seri 3960 menggunakan baja Ntar saya cari di aplikasinya 39610. Spesifikasi di 39610 ini memang sudah di sini pun sendiri kita bisa mencarinya di pisau daging. Nah ini ya. Butcher 39610. Ya. Speknya bisa kita lihat di sini langsung di pirge.com. Dia menggunakan baja Jerman. Bajanya adalah X50CR MOV 15 stainless steel. Ya. Nah, ini dia HRC-nya. Di sini dijelaskan HRC-nya menggunakan 56 kurang lebih ya, plus, makanya ditulis plusnya itu maksud plus minus itu dimaksudnya kurang lebih, karena memang sangat sulit untuk membuat persis sama. Pasti biasanya dia akan ada meleset 1 sampai 2 HRC ya. Menggunakan 56 HRC. Saya rasa 56 HRC ini sudah sangat mumpuni untuk pisau potong dengan memiliki daya tahan ketajaman yang cukup lah gitu loh. Saya pernah beberapa kali mereview pisau pabrikan dengan HRC yang kurang lebih sama dan baja yang kurang lebih sama. Kenapa? Karena memang baja-baja atau pisau-pisau Eropa sering menggunakan baja-baja X50CR MOV 15 ini gitu loh, untuk pisaunya. Dan memang sengaja pisau-pisau Eropa memiliki karakter yang tidak terlalu keras. Meskipun dia menggunakan baja premium, tapi sengaja didesain sedemikian mungkin tidak dibuat sekeras mungkin. Kenapa? Karena karakter dari orang-orang Eropa, yang penting dia bisa tajam dan mudah diasah kembali, gitu. Lalu, nah ini dia. Di sini dijelaskan dengan detail
os keluarnya. Nah, dia lari dia. Di sini dijelaskan dengan detail speknya, yaitu menggunakan baja Jerman, jenis bajanya adalah CR X50 CR MOV 15. Kalau dikonversikan atau distandarisasikan sama dengan 440A IC, ya kan, mengaplikasikan kekerasan kurang lebih di 56 HRC, tapi biasanya dia akan turun sampai 2 HRC. Jadi kita bisa katakan kemungkinan kekerasan dia 54 sampai dengan 56 HRC. Lalu sudutnya, nah dia menggunakan mengaplikasikan sudut kurang lebih 14 sampai dengan 16 derajat persisi, gitu loh, sudut asah mereka, dan menggunakan menggunakan handle standar factory-nya, yaitu plastik resistant plastik itu. Lalu untuk speknya, pisau jagal dengan panjang bilah, ya, panjang bilah kurang lebih 25 cm. Bilahnya 25 cm. Lalu lebarnya 36 cm. Lebar mungkin yang dihitung adalah terlebarnya 36 cm, atau sebelah sini mungkin 36 cm, 36 mm atau 3,5 cm. Ya, panjangnya 250, bilah blade only. Lalu ketebalan kurang lebih dia mengaplikasikan ketebalan standar 3 mm, ya, gitu. Oke, itu speknya yang saya baca dari situs resminya langsung pirgi.com. Oke, ini masih standar banget, asahannya masih asahan Pirgi yang diklaim oleh dia. Ini menggunakan asahan hand sharpening, artinya dia menggunakan mesin tapi masih menggunakan tangan manusia, tidak menggunakan teknik asahan robotik. Masih standar banget, dengan sudut 15 derajat harusnya sudah cukup mumpuni. Oke, saya rasa cukup baik, ya, sudah memiliki ketajaman yang cukup baik. Jelas sekali sudah sanggup melakukan slicing paper atau slice kertas standar ketajaman. Puskat sudah mampu puskat, ya. Oke. Coba sekali lagi. Memotong dengan sempurna untuk puskat paper ini. Saya rasa untuk ketajaman dia sudah cukup mumpuni untuk standar potongan, tapi ya jelas tidak bisa disamakan dengan pisau-pisau yang memang diasah dengan cukup detail, ya, dengan standar
slice tisu dan lain-lain. Cuma saya beberapa kali mendapat info bahwa ketajaman ini sudah cukup mumpuni dibandingkan beberapa pisau pabrikan yang lainnya. Lalu saya akan mencoba mengetes head retentionnya menggunakan tambang dagdung. Saya akan mencoba membatasi wilayah cutting edge-nya agar tidak melebar atau tidak ambigu. Agar yang dipotong memang cutting edge yang memang digunakan memang cutting edge yang itu saja gitu. Pada pengaplikasian ini sengaja mengetes head retensinya, sengaja saya akan gesekkan agar supaya kita mengetahui seberapa kuat daya tahan dia pada bidang yang sama, hanya kurang lebih 5 sampai 7 cm. Tambang dagdung 18 mili kurang lebih. Ya. Wilayah yang akan saya pakai adalah dari mulai ya, ini wilayahnya saya pakai dari mulai sini kurang lebih 5 sentian. Dari ujung terakhir sampai ke belakang sengaja digesekkan agar terlihat daya tahan atau abrasive resistance-nya dia. Cukup masuk dengan sempurna. Dua, 3, 4, 5. Oke, kita ulangin. Sepertinya di wilayah ini pangkal mungkin tidak terasah dengan sempurna, jadi dia tidak cukup baik masuknya. Sangat wajar sekali untuk daerah pangkal tidak terasa dengan sempurna. Kita batasin lagi wilayah ini. Kita hitung sudah 2 slice. Ya. Oke, kita ulang dari awal. Nah, kan cukup baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 akan kita coba untuk slice paper pada wilayah cutting edge tersebut. Masih cukup baik. Sudah 20 slice dia, masih cukup baik. Just info, saya pernah mengetes salah satu pisau pabrikan. Mungkin saya lupa pernah di-upload di channel saya atau tidak. Kurang lebih dengan baja yang menggunakan baja yang kurang lebih sama, standar asahan yang sama, itu kurang lebih dia bisa mencapai 30 slice tambang. Ini kita sudah 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Well, dari salah satu pisau pabrikan yang pernah saya uji, ternyata ini sudah mencapai slice potong yang sama, 30 kali slice di tambang dadu. Kita coba lagi. Masih mampu slice paper, masih cukup baik ya, meskipun sudah lumayan kasar. Tidak ada chipping atau tidak ada rolling, dibuktikan dengan tidak ada ketersendatan. Hanya saja dia memang ketajamannya sudah agak menurun. 30 masih cukup baik lah. 31, 32, 33, 34, 35, 35. Coba lagi. Ya. Sudah lumayan berat nih. Oh, masih baik. Sorry. Masih cukup baik. Hanya memang 35. Kita akan uji sampai benar-benar dia tidak bisa memotong dengan baik. 36, 37, 38, 39, 40. Kita coba lagi. 40. Ya. Oke, masih bagus.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, sudah lumayan berat. 48, 49, 50. Nah, oke, masih dapat. Sudah menyerah dia di slicing tambang dadung 50 kali ya. Untuk kondisi edge-nya tidak ada luka, dia tidak ada apa namanya, tidak ada rolling atau chipping ya. Artinya saya rasa dia mengaplikasikan dengan baik tingkat kekerasannya, karena edge-nya juga sudah cukup tipis di 14-16 derajat. Well, itu tadi amanah dari salah satu kantor perwakilan Pirgi di Indonesia, yaitu berletak di Solo, yang mengamanahkan saya untuk mereview. Ini bukan endorse ya, tapi mudah-mudahan saya di endorse. Lumayan bro, buat Idul Adha gitu. Ini murni review objektif. Ya, pisau Pirgi stainless steel dengan HRC 54 sampai dengan 56 HRC. Ya. Ketajaman standar pabrikan, artinya kita beli itu langsung bisa dipakai untuk motong, gak usah ngasah-ngasah ulang dulu atau yang lainnya. Sudah cukup mumpuni lah untuk sudah bisa slice kertas. Tapi memang kalau untuk potongan yang fine cut dan segala macam, saya rasa memang harus kita sedikit finishing lagi gitu. Tapi kalau untuk standar untuk slice paper sudah standar sekali, untuk motong pun masih bisa gitu, langsung bisa dipakai. Untuk tingkat kekerasannya atau heat retentionnya saya rasa sudah sangat cukup gitu loh. Dari beberapa pengalaman yang pernah saya review, saya pernah mereview salah satu pisau factory juga, pisau pabrikan juga, dengan baja stainless yang kurang lebih sama, X8 sekian mov, dengan klaim yang sama juga 54 dan 56 HRC. Saya saat itu hanya mampu di sekitar 30 sampai 40 potong kalau saya nggak salah. Tapi ini sudah mampu di 50 potong. Saya rasa sudah cukup baik. Demikian dulu untuk review saya di heat retention dari produk Pirgi ini. Next, saya akan mereview salah satunya lagi. Ya, ini tadi ini sudah diperawanin, ya kan? Kalau ini masih perawan, ya kan? Jadi kalau tadi kita review dari standar ketajaman kertas, ya kan? Kita buktikan apakah standar pabrikan ini mampu mengeksekusi sapi dengan baik tanpa harus diasah ulang. Ini bisa dipastikan masih virgin. Kalau ini tadi aslinya juga masih virgin, tapi sudah kita perawanin tadi. Ya, kayak gitu saja. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pirgi Indonesia ini, kantor perwakilan Pirgi di Indonesia ini menambah hasanah perpisauan Indonesia, terutama di dunia potong
lebih berwarna lagi, lebih memiliki kekhasan lagi, ataupun lebih memiliki memberikan pilihan terhadap teman-teman jagal. Oke, gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan review kita selanjutnya, saya pengen mereview yang dua pisau Pirgi ini. Kemarin yang satu ini dua pisau, yang ini masih asli pabrikan ya. Akan saya coba bedakan. Dia masih asli pabrikan, coba kita tandai. Ini asahannya masih pabrikan yang kemarin, yang belum kita coba sama sekali. Agar terlihat beda nyatanya, terlihat nyata bedanya ketika nanti digunakan. Hari ini atau setelah ini kita akan ke RPH ditemani oleh Bang Sarip yang sedang megang kamera. Ya, ini masih asahan pabrikan Pirgi yang ini. Sedangkan ini yang kemarin yang kita tes di tambang yang mampu memotong 50 slice tambang gitu loh. Ini masih agak tajam, cuma saya akan asah ulang supaya kita bisa membedakan seberapa mudah sih dia diasah, ya kan. Kedua, antara asahan pabrikan dengan yang diasah ulang, bagaimana perbedaannya gitu loh. Ini yang masih asli pabrikan, asahan pabrikan, kita coba nanti buat motong, dan ini yang satu kita coba asah ulang. Saya akan mengasah menggunakan belt grinder seperti kebiasaan saya ya. Saya akan memakai ini belt 240 gitu loh. Saya akan pakai dua belt setelah kemarin dipakai dan sudah tidak tajam ya kan. Itu karena sudah motong 50 slice tambang. Sebetulnya masih agak-agak bisa motong, cuma sangat-sangat tersendat, sudah sangat berkurang sekali. Tuh. 50 kemarin ya, tiba pada bagian ini ya, kalau nggak 50. Dia udah nggak tajam. Coba kita asah. Pakai belt grinder. Artinya ini memang sudah kebiasaan saya nggak pakai belt grinder. Itu saya sudah terbiasa justru pakai buat. Ini di grade 240, ntar habis. Setelah grade 240 ntar akan saya naikkan sampai ke grade 800. Tapi yang harus diingat adalah bahwa ini adalah 800 belt grinder.
Ini belt 800. Saya akan asah ini sebisa mungkin mengikuti sudut aslinya, yaitu di antara 14 sampai 16 derajat per sisi. Dia sudah berhasil saya asah dengan mengembalikan performanya. Cukup sampai belt di 800 tadi, tapi ini yang harus di
yang harus dipertimbangkan adalah ini 800 menggunakan belt grinder, artinya mungkin dengan kecepatan yang speed dia sampai 2800 rpm gitu. Sudah tajam kembali. Ada yang sedikit mengganjal. Oke, tajam. Kita akan coba yang sudah diasah ulang dan yang masih asli asahan pabrikan diaplikasikan pada pemotongan hewan sapi. Oke, tunggu berikutnya.